adik-adik di rumah, sudah siap untuk sekolah minggu pagi hari ini? Sudah mandi? Pasti sudah. Sudah makan? Ya, kita mau sekolah minggu pada pagi hari ini ya, dengan penuh sukacita, dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita mau pujikan matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu, kita mau bersama-sama berdoa ya. Kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata. Adik-adik di rumah, tirukan Kak Dewi ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk berkat Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan Yesus sayang padaku, sayang Kak Dewi, sayang adik-adik, sayang papa mama, sayang semua. Oke? Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Alkitab. Sekali lagi. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah, adik-adik, kita saatnya mau mendengarkan firman Tuhan. Yang punya Alkitab di rumah, kita buka sama-sama ya. Dari Yohanes. Yohanes itu perjanjian baru. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Nah, adik-adik di rumah, pernah enggak adik-adik itu datang ke pesta ulang tahun? Siapa yang pernah?
Ada ya yang datang ke pesta ulang tahun banyak sekali ya. Atau mungkin ada yang berulang tahun. Nah, kalau di ulang tahun, di pesta, itu kira-kira gimana? Meriah ya? Pasti banyak orang, banyak yang datang. Terus apa lagi? Ada apa lagi di dalam pesta? Ada makanan, ya. Makanannya banyak. Ada roti, ada apa lagi? Minuman, ada es krim mungkin ya. Ada apa lagi ya? Ada permen. Siapa suka? Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga datang ke sebuah pesta. Tapi bukan pesta ulang tahun ya, tapi pesta pernikahan. Tuhan Yesus dan murid-muridnya juga Ibu Maria, dia datang ke sebuah pesta pernikahan. Nah, di dalam pesta itu seperti yang tadi Kak Dewi ceritakan ya, ada banyak orang, kemudian ada makanan juga, dan ada yang satu yang penting namanya anggur, minuman anggur. Kalau adik-adik di rumah pernah makan anggur, kalau ini minuman anggur ya. Minuman anggur ini adalah lambang sukacita, dan anggur ini adalah sebuah minuman utama bagi orang yang punya pesta. Nah, kemudian ketika di dalam pesta itu adik-adik, Ibu Maria itu melihat ya, kok banyak sekali yang datang ke pesta ya. Aduh, tapi kok para pelayan itu yang di belakang gelisah, cemas, khawatir. Mereka berbisik-bisik, aduh ini gimana ini ya? Ini anggurnya tinggal sedikit. Wah, itu orangnya banyak, tamunya banyak sekali. Aduh, gimana? Ya? Coba kita cek apakah ada persediaan di tempat lain. Nah, Ibu Maria menghampiri para pelayan itu. Pak, kenapa kok Bapak khawatir? Ada kok gelisah, cemas? Apa yang Bapak cemaskan? Apa yang Bapak khawatirkan? Apa yang Bapak takutkan? Nah, kemudian Ibu Maria tahu bahwa persediaan anggurnya sudah habis, kosong. Aduh, padahal tamunya masih banyak, ndak dapat minum. Malu ndak? Kalau kita datang ke pesta, ternyata makanan atau minumannya sudah habis. Ya, mau makan habis, mau minum sudah kosong, nggak ada minum. Nah, kecewa kan ya? Nah, Ibu Maria ini ndak mau bikin tuan rumahnya kecewa. Dia kemudian datang kepada Yesus. Ibu Maria hebat, dia datang ke orang yang tepat. Kemudian dia sampaikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ini ada yang ndak beres. Air anggurnya habis. Padahal tamunya masih banyak. Bagaimana ya? Apa yang harus kita lakukan ya? Tolong lakukan sesuatu, Yesus. Jawab Yesus, apa? Adik-adik, saatku belum tiba. Waduh, lalu kapan kalau saatnya belum tiba? Ini kan sudah saatnya, sudah habis anggurnya. Tapi Ibu Maria, dia percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Yesus penuh kuasa dan dia punya rencana. Kemudian dia datang kepada pelayan tadi. Pelayan, nanti kalau Tuhan Yesus datang kepada kamu dan memerintahkan apapun perintahnya, kamu harus melakukan. Nah, adik-adik, betul Tuhan Yesus kemudian datang ke para pelayan. Dia minta kepada para pelayan untuk apa yuk? Mempersiapkan 6 tempayan. Para pelayan, siapkan 6 tempayan. Kita hitung ya. 1, 2,
3. Habis 3 berapa? 4. Habis 4? 5. 6. Ada 6 tempayan yang diminta untuk dikumpulkan. Lalu 6 tempayan itu diminta untuk diisi air. Diisi air. Diisi air. Air warnanya apa? Putih. Ya. Nah, kita isi air ya. Tempayannya diisi air. Nah, setelah itu semua tempayan terisi air. Lalu Tuhan Yesus meminta untuk mencedok air yang sudah ada di tempayan itu. Setelah para pelayan itu memberikan kepada kepala pelayan, ternyata setelah diincip oleh kepala pelayan, rasanya gimana, anak-anak? Rasanya enak. Lebih enak dari anggur yang tadi sudah dihidangkan. Wah, luar biasa ya. Tuhan Yesus mengubah apa tadi? Air menjadi anggur. Tuhan Yesus berkuasa mengubah air menjadi anggur. Ya, itu adalah mujizat Tuhan Yesus yang pertama. Adik-adik di rumah, kalau adik-adik punya permintaan kepada Tuhan, adik-adik bisa berdoa. Misal, apa Kak Dewi? Misal adik-adik kesulitan dalam belajar membaca atau berhitung. Adik-adik bisa loh berdoa. Tuhan kan tadi apa? Berkuasa. Oke, kita bisa berdoa. Apalagi kalau misalnya Kak Dewi, aku masih takut kalau mau ke kamar kecil. Nah, kita bisa berdoa. Tuhan Yesus kan berkuasa. Tuhan, tolong ya supaya aku tidak takut lagi. Misal lagi, siapa yang di sini masih minum susunya pakai dot? Nah, kepengen aku tidak mau ngedot lagi. Nah, kita bisa berdoa juga sama Tuhan. Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan, tolong ya, aku tidak mau ngedot lagi. Aku mau minum susunya pakai gelas. Nah, itu juga kita bisa doakan. Kita bisa minta kepada Tuhan. Lalu apa lagi? Siapa adik-adik di rumah yang masih suka ngompol? Siapa? Tidak apa-apa ya, tapi kita berusaha. Terus kita apa? Berdoa. Kita berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku malu loh kalau ngompol. Tolong ya, supaya aku tidak ngompol lagi. Bisa enggak Tuhan Yesus? Berkuasa kan? Bisa. Tuhan pasti memampukan adik-adik yang tidak bisa belajar. Kita dibantu, ditolong sama Tuhan untuk belajar. Kita diajar untuk mandiri. Begitu juga dengan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus yang penuh kuasa, mampu menolong kita, mampu menolong Kak Dewi, menolong anak-anak yang ada di rumah. Oke? Kita mau mengingat firman Tuhan pagi hari ini. Kak Dewi punya satu lagu yang dimana lagu ini menceritakan betapa Tuhan Yesus itu berkuasa. Kita bisa mengingat dan kita bisa menceritakan kepada mama papa kita, teman-teman kita, bahwa Tuhan Yesus berkuasa loh. Dia mengubah air jadi anggur loh. Roti yang 2 jadi banyak. Nah itu, 5 roti, 2 ikan jadi banyak. Nah Tuhan Yesus berkuasa. Kita mau pujikan lagu Air Menjadi Anggur. Air menjadi anggur, amat ajaib. Roti jadi banyak, amat ajaib. Si buta pun melihat, amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus amat ajaib. Sekali lagi.
air menjadi anggur, amat ajaib. Roti jadi banyak, amat ajaib. Si buta pun melihat, amatlah ajaib. Kuasa Tuhan Yesus amat ajaib. Oke, Tuhan Yesus penuh kuasa, Tuhan Yesus ajaib. Kita mau hafal ayat ya. Yuk kita buka ayat hafalan kita pagi hari ini dari Mazmur. Kalau Mazmur itu perjanjian lama. Perjanjian lama ya. Mazmur 72 ayatnya yang ke-18. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan ajaib seorang diri. Sekali lagi ya, Mazmur 72 ayat 18. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan ajaib seorang diri. Nah adik-adik, kita sudah selesai ya. Kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah ayat hafalan. Nah kita mau berdoa ya. Kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan, untuk sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami boleh percaya dan boleh mengingat bahwa Tuhan Yesus berkuasa, dan kami boleh berdoa kepadamu memohonkan permohonan kami, dan kami boleh beriman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.